Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, saya buat konten ini sebetulnya dengan sedikit keprihatinan ya. Kenapa? Karena gini ya kawan-kawan, karena sejak saya sering buat konten tentang pompa air, terus perpipaan maupun tentang tangki air ya, banyak ya warga dari Kota Batam ini yang sering bertanya ke saya. Kadang saya harus datang ke sana karena mereka mengalami masalah dengan air di rumahnya gitu ya. Nah, ketika saya berkunjung ya kawan-kawan, sering saya lihat tangki air mereka atau tandon atau toren ya. Itu mereka beli itu yang mohon maaf ya kualitasnya itu kurang gitu loh. Jadi saya nggak perlu nyebut merek apa yang kurang gitu loh. Cuman saya tanya, kenapa kok beli ini gitu. Terus emangnya murah ya gitu. Rupanya gini kawan-kawan ya, yang dijual itu harganya sebetulnya nggak jauh sama merek Penguin gitu ya. Ya untuk kawan-kawan ketahui ya, merek Penguin ini kan merek yang top lah kira-kira gitu ya. Jadi saya tanya, berapa sih harganya? Saya tanya, kalau dibanding Penguin seberapa gitu. Rupanya harganya itu cuman beda 100.000, 200.000 gitu aja. Jadi saya tanya, kenapa kok nggak beli yang Penguin aja sekalian gitu. Nah mereka rata-rata bilangnya katanya, Pak, kata penjualnya sama saja gitu ya. Nah ini kawan-kawan ya, jadi saya ini akhirnya mencoba cari tahu ya, kenapa kok penjual itu bilang sama aja, padahal setahu saya nih ya kawan-kawan, dan ini mudah sekali dibuktikan ya, setahu saya itu kualitasnya beda jauh ya dibandingkan dengan Penguin ya. Nah kawan-kawan perhatikan nih, ini untuk sekilas saja ya, kita coba buka ya. Ini saya coba buka di sini ya. Saya tunjukkan bedanya. Jadi dari ketebalan dinding aja itu udah beda. Nah, saya tunjukkan ya. Ini dindingnya ini ya. Tebalnya itu antara 6 hingga 11 atau bahkan 12 mm kawan-kawan. Jadi ketebalan paling kurangnya, sekurang-kurangnya itu 6 mm gitu ya. Tapi kalau orang-orang bilang sih rata-rata 7 mm. Jadi ini tebal banget ya. Jadi nggak bisa dibandingkan atau dibilang sama aja dengan tandon yang kualitas di bawahnya ya. Kemudian yang kedua, lapisannya juga beda kan. Kalian perhatikan ya, di sini ini ada lapisan warna, kemudian di bagian dalamnya ini adalah lapisan yang berwarna lebih gelap ya. Kemudian di dalamnya lagi ada lapisan berwarna putih, dan satu lagi lapisan di dalam yang nggak kelihatan itu adalah lapisan antibakteri ya, karena dia warnanya bening ya, jadi nggak bisa terlihat di kamera gitu ya. Nah sedangkan lapisan yang tengah ini berfungsi sebagai penahan panas dan penahan cahaya matahari ya. Kenapa perlu ditahan dari cahaya matahari? Karena tangki ini ya diniatkan ya, atau didesain untuk tidak tumbuh lumut ya, sedangkan lumut itu membutuhkan cahaya matahari. Nah dengan ketebalan segini, kemudian dengan lapisan yang ya berlapis-lapis seperti ini, 4 lapisan ya total ya, maka dipastikan tidak akan ada cahaya yang tembus ke dalam ya. Jadi ini beda jauh kawan-kawan, sama kalau dibandingkan dengan merek yang mohon maaf ya, yang lebih murah atau murahan gitu ya. Kalian lihat ya, saya perlihatkan di layar ini. Jadi kita bandingkan nih tebalnya ya, antara yang Penguin sama yang katanya sama saja tadi itu ya. Jadi menurut saya beda jauh kawan-kawan. Ya, jadi di sini saya sih ngasih tahu kawan-kawan aja ya, jangan mudah percaya apa kata toko gitu ya. Kenapa? Setelah saya cari tahu ya, perkiraan ini kawan-kawan ya. Jadi rupanya yang merek yang murah ini mereka memberikan keuntungan pada pihak toko yang lebih banyak gitu ya. Jadi kira-kira gini lah, misalkan jual Penguin itu untungnya misalkan 100.000 gitu ya. Nah kalau jual yang merek lain itu yang murahan tadi, dia bisa untung 300.000 atau bahkan 400.000 gitu ya. Sehingga dengan demikian mereka mungkin ya itu lebih mempromosikan yang tangki yang murahan tadi gitu ya, karena mereka harga belinya lebih murah tapi
menjualnya dengan harga yang kurang lebih sama dengan penguin gitu ya. Nah, meskipun harganya tadi dibilang atau saya bilang 100.000 atau 200.000 lebih murah ya, sebetulnya ya kawan, kalau kita hitung-hitung secara total ya, sebetulnya bisa jadi penguin ini akan lebih murah. Kenapa? Nah, di sini ya. Jadi ketika kalian beli tangki atau tandon penguin ini, kalian akan mendapatkan plumbing kit. Ya, plumbing kit ini isinya apa? Nanti saya akan bongkar ya. Sehingga saya taksir ya, plumbing kit ini aja sendiri harganya mungkin sekitar 200 ribuan atau lebih gitu ya. Sehingga kalau di total ya, dengan beda harga 100 sampai 200 ribu ya, pada akhirnya tangki atau tandon merek penguin ini harganya akan lebih murah gitu ya. Jadi bayangkan dengan harga yang lebih murah kalian mendapatkan kualitas yang jauh di atas dari tandon yang murahan tadi, kawan-kawan. Nah, satu hal yang mungkin orang belum tahu ya, ini saya kan udah pengguna tangki penguin itu udah lama ya, kawan-kawan. Jadi di rumah saya ini ada tangki yang saya punya 2 unit ya, yang 800 literan, yang bentuknya tinggi seperti gambar ini. Tangki ini sudah sekitar 6 tahun saya pakai ya, dan kalian lihat sendiri warnanya cerah, hampir sama, atau saya pun nggak bisa membedakan ya ketika masih baru sampai 6 tahun kemudian warnanya ya kira-kira masih seperti ini. Dan kalau kita lihat dalamnya, ini saya perlihatkan foto bagian dalamnya ya, itu memang nggak berlumut ya kawan. Kalian perhatikan ya, di situ memang ada sih, kalau dibilang nggak berlumut sama sekali ada sedikit ya, saya nggak tahu itu lumut atau mungkin endapan atau apa. Kalian lihat ya, ada tanda-tanda warna kecoklatan di situ. Tapi perhatikan, ini setelah 6 tahun loh ya. Jadi ini bukan setelah 1 atau 2 bulan, 6 tahun baru seperti itu. Bayangkan ya, dindingnya tadi masih ya rata-rata masih putih seperti itu ya. Nah, seperti itu ya kawan. Nah, jadi itu ya kawan. Satu lagi tadi, apa sih bedanya yang penguin ya sama yang murahan tadi? Warnanya itu awet banget kawan ya. Nah, ini kalian coba deh, kalian lihat ya, berkeliling lihat tangki air di tetangga kalian atau punya kalian mungkin yang lama gitu ya, yang merek murahan gitu, bandingkan warnanya bagaimana setelah mungkin 2 tahun atau 5 tahun gitu ya. Jangan punya saya penguin 5 tahun masih warnanya masih sangat cerah seperti itu. Nah, warna ini yang nggak bisa langsung diketahui ketika kita membeli ya kan. Jadi tandon yang katanya tadi itu sama saja dengan penguin ya, saya sudah buktikan ya kawan. Dari tetangga saya yang menggunakannya itu setelah 1 atau 2 tahun warnanya itu udah memudar ya, yang tadinya oranye menjadi ya kayak hampir putih ya, jadi kayak kuning keputihan kayak gitu, udah nggak oranye lagi. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau kalian beli tandon air ya, pertimbangan sekali lagi ya. Karena apa? Kalian beli sekali dan kalian pakai untuk bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya. Nah, bahkan penguin sendiri ya kawan-kawan, sekarang itu menggaransi produknya itu hingga 38 tahun, bayangkan. Nah, jadi kalau 38 tahun ini, kalau saya sekarang umur 50, 38 tahun lagi ya berarti umur saya 88 tahun ya. Jadi luar biasa ya kawan. Mungkin kalian punya anak kecil gitu ya, yang baru umur 5 tahun, nanti sampai dia menikah, sampai punya anak gitu, tandonnya itu masih digaransi sama penguin, kira-kira seperti itu ya. Baik kawan-kawan, jadi sekarang kita ngomongin spesifik ya tentang tandon penguin yang model TD80 ini. Jadi tandon ini seperti tadi saya bilang, model TD80 dia kapasitasnya adalah 800 liter gitu ya. Nah, sebelumnya saya dulu pernah membahas tentang TD110 ya. Jadi sebetulnya ini ya modelnya hampir sama, tapi ada peningkatan kawan. Peningkatannya di mana ya? Di sini. Ini ada improvement ya. Jadi alat ini ya, bukan alat ini, sebetulnya ini adalah pipa untuk drain ya. Nah, nanti saya akan jelaskan apa sih keistimewaan dari ini ya. Jadi adanya model drain yang baru ini itu untuk memastikan agar air ya, kalau kita bersihkan, kalau kita drain itu betul-betul 100% airnya keluar semua gitu ya. Kenapa? Tipe yang terbaru ini itu didesain sedemikian rupa sehingga air itu nggak akan bersisa lagi di dalam sana, bahkan 1 mm pun tidak ya. Nanti saya akan tunjukkan kenapa bisa begitu.
Jadi banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan ketika saya membahas tentang TD 110 ya kawan-kawan. Nah, beberapa pertanyaan yang sering diajukan itu adalah salah satunya kakinya. Apakah kakinya ini sudah termasuk paket Pak ketika beli? Iya benar kawan-kawan ya. Ketika kalian membeli ini, harganya itu udah termasuk ini ya. Bahkan tadi ditambah plumbing kit seperti ini ya. Nah nanti saya akan tunjukkan bagaimana sih kegunaan plumbing kit ini, karena mungkin ada yang nggak kalian butuhkan juga, tapi sebagian besar pasti kalian butuhkan gitu ya. Nah ini tadi ya kawan-kawan, ketika datang saya lupa ya dulu terpasang atau enggak gitu, tapi tenang aja, gampang kok cara masangnya ya, kita lakukan sendirian pun bisa gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya, ini udah termasuk ya. Terus ada yang nanya, kuat nggak Pak? Ya pasti kuat lah kawan-kawan ya, karena apa, udah didesain dari pabrik. Dan sejauh ini menurut saya ya, saya belum pernah dengar berita yang katanya sampai patah, itu belum pernah ada ya, sehingga ya bisa dipastikan ini cukup kuat gitu ya. Nah kalau kalian tanya ada kapasitas berapa aja, nanti saya tampilkan di layar aja ya, saya nggak ingat semuanya, tapi yang jelas paling kecil seingat saya itu 600 liter ya, kalau nggak salah TD 60 ya kawan-kawan. Jadi seperti itu. Baik kawan-kawan, jadi ini tadi seperti saya bilang ya, sama ini juga lapisannya ada 4 ya, makanya dia disebut Rotamold 4 gitu. Jadi dia lapisannya ada 4 macam atau 4 lapis di dalam ya. Yang dari luar ini adalah lapisan warna, kemudian di dalamnya ada lapisan untuk peredam cahaya maupun peredam suhu ya, sehingga suhu di dalam itu lebih stabil, meskipun di luar panas, itu di dalam tidak serta-merta menjadi panas gitu ya. Kemudian lapisan yang ketiga di bagian dalamnya itu yang warna putih tadi ya. Ya, warna putih itu untuk apa sih? Ya, untuk ngecek kebersihan lah kawan ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kotor kan, kalau latar belakangnya putih lebih gampang dilihat. Kemudian bagian dalamnya itu ada lapisan antibakteri gitu ya, sehingga kalau air itu mungkin mengandung bakteri E. coli atau apa ya, kalau dia disimpan di dalam sini ya kawan-kawan, maka bakteri itu akan mati karena lapisan antibakteri di dalam tangki ini. Ya seperti itu. Baik, sekarang kita akan peragakan ya untuk memasang ini ya. Nah sebelumnya akan saya bahas dulu deh seperti apa sih barang ini ya. Baik kawan-kawan, jadi ini adalah pipa drain ya, yang mana ini kalian dapatkan gratis ya, atau sudah termasuk ke dalam paket ketika kalian membeli tangki Penguin TD 80 ini ya. Nah perhatikan apa sih yang istimewa di sini. Ini kawan-kawan ya, jadi ini didesain khusus oleh Penguin, sehingga perhatikan nih, saya copot dulu ya. Nah perhatikan ya, jadi ini dipasang di dalam tangki ya. Itu perhatikan ya, ada celah-celah di sana kan. Oh ada celah-celah seperti itu. Nah apa sih gunanya celah itu? Jadi ketika dia dipasang kan mentok ke dinding bagian bawah seperti ini ya. Nah perhatikan bahwa ketika dia mentok dinding bawah seperti ini, kalau ada air ataupun kotoran yang mau di drain, itu dia bisa lewat samping-samping seperti ini ya kawan-kawan, sehingga kemudian masuk ke lubang sana dan terbuang ke lubang pembuangannya. Jadi seperti itu ya. Sekarang ayo ikuti saya untuk memasangnya ya. Saya baru menyadari kayaknya tidak terlalu mudah untuk memasang ini ya kawan. Namun memang sebaiknya sih kalau kalian beli nggak usah kalian copot ya. Sedangkan saya sendiri memang saya copot untuk keperluan edukasi ya kan, untuk menunjukkan pada. Baik kawan, jadi tadi yang dimasukkan itu adalah yang bentuk nipelnya tadi ya. Sedangkan yang ini karetnya itu di bagian luar ya, seperti ini.
Jadi jangan kebalik ya. Kalau ini di bagian dalam maka dia menjadi ya semacam pengganjal gitu ya. Jadi dia harus di bagian luar seperti ini. Saya akan coba ya, mudah-mudahan nggak ada masalah. Ya, dengan perjuangan yang lumayan akhirnya saya bisa memasangnya. Jadi itu tadi kenapa kok susah? Sebetulnya ini ya kawan, saya baru ingat waktu itu ketika dia datang, dia itu kondisinya udah terpasang ya. Tapi karena saya penasaran dan ingin membahasnya, maka saya melepasnya. Jadi kalian jangan khawatir, kalian tidak akan melakukan seperti yang barusan saya lakukan ya, karena dari pabrik itu sudah terpasang dengan kuat gitu ya, sehingga kalian nggak perlu harus masuk ke dalam tangki seperti saya tadi. Untungnya saya cukup langsing untuk bisa masuk ya. Jadi sekali lagi kalian jangan khawatir, kalian tidak harus melakukan seperti yang tadi barusan saya lakukan ya, sampai nerobos masuk ke dalam. Jadi seperti itu. Baik, sekarang kita akan bahas tentang ini ya, plumbing kitnya. Baik, kita buka plumbing kitnya ya kawan-kawan. Baik, kita lihat ya satu persatu. Nah, ini adalah untuk kalau kalian mau menanamkan atau ya menancapkan kaki tandon ke lantai cor-coran misalkan ya kawan. Tapi kalau kalian nggak ingin nancapkan ya udah ditaruh aja ya kakinya, udah kuat juga. Kemudian ini untuk ya untuk plumbing ya, sambungan-sambungan pipa seperti biasa. Terus ini stop kerannya ya. Nah, ini bagus sekali ya kawan-kawan. Nanti ada satu keistimewaan ya dari valve ini kawan-kawan, yaitu apa? Ini kan ball valve ya. Perhatikan bahwa ini kalau bocor ya bisa kalian kencengin sendiri. Perhatikan ini gagangnya ini multifungsi ya, bisa kalian cabut. Cukup keras ya, tapi ya nggak apa-apa. Jadi ini fungsinya ya kawan, bisa untuk ini apa, kencengin ini. Jadi kalau misalkan kalian tutup lalu masih ada kebocoran, itu bisa kalian betulkan pakai nah seperti ini. Kalau terlalu ketat ya, dibuka tutupnya susah, kalian bisa kendorkan ya seperti ini. Nah, ini cukup keras ya, jadi nggak usah saya peragakan. Yang penting kalian udah tahu fungsinya ini ya. Ini tinggal ditancapkan kembali kalau udah selesai. Nah, seperti itu. Nah, ini pemasangan yang benar nanti saya peragakan ya. Kemudian ini adalah breather ya, atau pernapasan kan. Memang kadang ada yang membuat dari pipa dibentuk huruf U gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ini sudah jadi seperti ini ya. Bagusnya apa kalau pernapasan seperti ini? Celahnya kan kecil-kecil, sehingga kayak nyamuk itu nggak akan masuk ya, karena nyamuk kan bisa bertelur di dalam bikin jentik ya kawan. Nah, ini karena lubangnya sangat kecil-kecil, serangga tidak akan bisa masuk seperti itu. Kemudian kalau ini
Ya, untuk level switch ini biasanya kalau kalian menggunakan sumur ya, kemudian dipompa, lalu kalau airnya penuh nanti ini bisa mematikan pompa secara otomatis. Tapi kalau kalian tidak membutuhkannya ya nggak usah ya. Misalkan kalian mau menggunakan air dari pump gitu ya, biasanya kalian tidak membutuhkan ini. Ini hanya untuk kalau kalian menggunakan pompa ya, untuk otomatisnya pompa. Baik, untuk breeder ini di sini lubangnya ada beberapa ya kawan. Dan breeder ini bisa masuk ke lubang setengah maupun 3/4. Jadi di sini ada lubang, sana ada lubang ya, banyak lubang. Jadi salah satu aja kalian pasangkan seperti ini. Nah, mantap ya. Jadi di sini pun rapat ya, di sini kemudian rapat juga ya, tapi udara masih bisa masuk dan keluar. Nah, apa sih gunanya ini adalah agar kalau pengisian ya ini enggak jadi gembung ya, sama juga ketika pemakaian banyak keluar dari tandon ini, tandonnya enggak jadi kempot juga ya. Jadi kalau kalian enggak memasang ini terus kalian tutup rapat, maka bisa jadi gembung atau kempot ya. Ada yang nanya ke saya, Pak, kalau saya nggak pakai ini tapi tutupnya saya kendorin, ya boleh juga ya, terserah ya kawan. Tapi yang jelas ini didesain untuk itu, dan kalian nggak perlu membelinya karena ketika kalian beli tangki atau tandon ini sudah dapat gratis ya. Baik, di sini kita akan memasangkan ini ya kawan. Oh ya, kalian jangan khawatir ya ketika kalian memasang valve ini ya kawan, maka kalian kan akan memuntir ini ke arah sana ya. Nah, karena dratnya kan seperti ini. Nah, kalian jangan khawatir. Kenapa? Karena pengencangnya ini sudah didesain untuk menerima beban seperti itu. Apa maksudnya? Jadi semakin kita kencangkan ke sana, murnya ini juga akan semakin kencang ya. Karena apa? Dia kalau membuka itu ke arah kiri ya, teman. Perhatikan. Ini sebetulnya tadinya sangat rapat ya, tapi saya kendori untuk peragaan di video ini. Tuh, sangat kencang ya. Sehingga kalau kita ngelepas itu harus ke arah sana kan. Tuh. Ya. Yang bagian luarnya ya. Jadi kalau bagian dalamnya kita kencangkan ke sana, maka dia akan makin kencang ya. Sedangkan kalau bagian luarnya kalau ke arah sana, maka dia akan kendor. Sehingga ketika kalian memasang ini itu aman ya. Dan jangan lupa pasangkan seal tape dulu ya. Di sini saya nggak pasangkan seal tape karena hanya untuk peragaan ya kan. Jangan lupa harus pakai seal tape. Kalau tidak pasti bocor di sini. Ketika bocor kalian jangan salahkan penguin, karena penguin itu bertanggung jawab di daerah sini ya. Di daerah sini itu udah ada silnya di bagian dalam ya kawan. Kalian nggak perlu tambahkan sil atau karet di sebelah sini lagi karena di dalam sudah ada, dan itu sudah cukup ya. Kalau kalian tambahkan di luar malah buang-buang karet, kemudian malah hasilnya juga nggak bagus, nggak rapi ya kan, dan nggak ada gunanya. Jadi ingat ya, seal tape di sini sehingga tidak bocor. Terus perhatikan yang benar itu seperti ini ya kawan. Karena apa? Saya banyak melihat orang itu yang kebalik masangnya. Nah, kalau seperti ini enak ya kawan. Ketika kalian menutup seperti ini ya, lalu kalian misalkan membuka perpipaan sebelah sini, maka kalian tinggal melepas seperti ini. Dan tangki masih dalam kondisi tertutup ya. Jadi jangan terbalik ya. Kadang ada orang yang masangnya terbalik. Jadi seperti ini misalkan. Contoh ya, seperti ini. Nah, perpipaan seperti ini salah ya kawan. Kenapa? Ketika kalian mau melepaskan, misalkan ini kan udah terpasang pipa ya. Ketika kalian mau melepaskan union ini, bisa di sini misalkan ya, ataupun di sini. Nah, ketika kalian lepas, ini tandon tangki nggak ada yang nutup sehingga airnya akan keluar ya. Jadi jangan terbalik gitu ya. Baik kawan-kawan, sekarang percobaan terakhir ya. Ini karena namanya total drain, jadi harus benar-benar bisa drain atau mengeringkan air di dalamnya secara total ya. Maka saya kembali membuktikannya. Saya akan taburkan serbuk teh ya. Nanti kita lihat apakah memang bisa dia drain secara penuh ya, nggak ada lagi serbuk di dalamnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian dalamnya sambil kita bersihkan memakai selang ya. Apakah benar-benar bisa semuanya keluar ya.
Oke, kelihatan ya kotor-kotor itu ya kanan, itu serbuk teh. Kita akan coba bersihkan. Ya, kelihatannya sudah tidak ada sisa serbuk lagi ya. Baiklah, itu tadi ya kawan. Jadi udah kita bahas detail ya. Ternyata dari harga itu sama yang murahan aja itu harganya bisa jadi ini malah lebih murah ya. Karena apa? Dia udah beserta aksesoris segala macam gitu ya kawan. Kemudian dari sisi kualitas ya, dari ketebalan, kemudian keawetan, kemudian tembus cahaya apa enggak gitu ya. Oh ya, salah satu tip, kalian kalau pengen tahu tangki itu tembus cahaya atau tidak, kalian buka tutupnya, kalian nongok bagian dalam ya kawan. Kalau ini sampai kebaca dari dalam, itu artinya tembus cahaya ya. Dan saya jamin kalau kalian beli yang Penguin itu nggak akan tembus, kalian nggak akan bisa baca tulisan Penguin ini dari dalam. Tapi yang murahan, silakan kalian coba. Siapa yang udah terlanjur beli yang murahan, pasti tembus ya, saya jamin tuh. Karena saya udah mencobanya berkali-kali. Oke, selanjutnya ya kawan, kalau kalian ingin membuktikan juga awet enggaknya tangki itu ya, setelah 5 tahun atau bahkan 10 tahun ya, kalian coba garuk ini. Kalau kelihatan putih-putih nyangkut di sini ya, artinya dia udah mulai lapuk ya kawan. Nah, Penguin ini saya di tempat kerja itu udah membelinya udah 10 tahun ya. Itu sampai sekarang kalau digaruk nggak ada yang nyangkut warna putih di sini ya kawan. Termasuk ditutupnya juga masih awet sekali. Ya pantas ya, karena garansinya sendiri memang 38 tahun ya kawan. Baik, jadi sekian dulu ya kawan. Jadi mudah-mudahan konten kali ini bisa menjadi referensi kalian, sehingga kalau datang ke toko mau beli tandon, jangan asal mempercayai apa kata penjual ya, karena penjual bisa dipengaruhi oleh komisi yang mereka terima juga gitu ya. Baik, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.